Oke, tadi gimana pertanyaannya Martin? Silakan Martin bertanya siji. Gimana? Kan perjanjian Nabi Muhammad kepada kaum Nasrani dan kaum Yahudi kan, jika mereka memerlukan bantuan maka bantulah mereka, dan jangan mereka memaksa memeluk agama Islam ya. Betul. Terus? Itu aja kan, itu kan sampai akhir zaman kan. Sampai akhir zaman lah. Tapi di situ harus ada pengertian. Di dalam Al-Quran mutlak justru kalau kami diperangi sama kalian, kami boleh melawan. Makanya jangan perangi kami, jangan ganggu kami. Nggak mungkin kalian udah ganggu kami tetap kami bantu lindungi, kan nggak mungkin, Dek. Pokoknya kami ini jangan diganggu aja. Jangan dihina Nabi kami, jangan dihujat Tuhan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Sabar ya Martin. Ini di YouTube. Oke. Ada saudara Martin dari negeri Kupang, seorang Katolik, pernah berbohong tapi sudah bertobat. Janji tidak berbohong lagi ya, Dek ya. Nggak boleh ya, Dek ya. Iya, nggak boleh ya. Nggak bagus itu bohong-bohong gitu, nanti nggak ada yang percaya sama kamu lagi nanti. Ya, nggak boleh. Dulu sempat masuk mengaku sebagai orang Buddha. Ya udahlah. Oke, tadi gimana pertanyaannya Martin? Silakan Martin bertanya siji. Gimana? Kan perjanjian Nabi Muhammad kepada kaum Nasrani dan kaum Yahudi kan, jika mereka memerlukan bantuan maka bantulah mereka, dan jangan mereka memaksa memeluk agama Islam ya. Betul. Terus? Itu aja kan, itu kan sampai akhir zaman kan. Sampai akhir zaman lah. Tapi di situ harus ada pengertian.
Di dalam Al-Quran mutlak justru kalau kami diperangi sama kalian kami boleh melawan, makanya jangan perangi kami, jangan ganggu kami. Nggak mungkin kalian udah ganggu kami tetap kami bantu lindungi, kan nggak mungkin dek. Pokoknya kami ini jangan diganggu aja, jangan dihina Nabi kami, jangan dihujat Tuhan kami, insya Allah. Barang siapa yang menzolimi kaum kafir zimmi, kata Rasulullah, aku akan berperkara dengannya. Kalau ada kamu dijolimi oleh orang Islam, maka orang itu, dan kamu orang baik tidak mengganggu, maka orang yang mengganggu kamu itu akan berperkara dengan Nabi saya Muhammad SAW. Begitu Nabi saya ngajarin kamu, nggak boleh kamu disakiti, nggak boleh kamu dihina, nggak boleh kamu dicaci, nggak boleh kamu direndahkan. Kamu manusia. Kita tidak pernah tahu nanti apakah kamu ini akan jadi calon presiden, jadi orang baik, jadi ilmuwan. Kita nggak pernah tahu. Bisa jadi setelah kamu masuk dari komandan ini, kamu baca buku, tiba-tiba langsung jadi ilmuwan. Kan nggak tahu kita jadi menteri kehutanan, menteri perhentian. Gak mau jadi ilmuwan lo, Uni. Gak mau jadi ilmuwan, nanti jadi ateis. Nggak juga. Banyak ilmuwan-ilmuwan itu yang beragama. Contohnya seperti Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi itu penemu algoritma. Ibnu Sina itu penemu alat-alat medis. Ibnu Rus salah satu filosof Islam. Dan bahkan kalau kamu lihat Isaac Newton, dia Kristen tapi dia tidak percaya Tritunggal, dia ilmuwan. Bukan juga, banyak ilmuwan itu yang beragama kok. Newton yang itu orang kan tidak memang Isaac Newton itu kan memang Kristen, tapi kan mereka tidak mengklaim bahwa dia punya agama. Iya, tapi bukan berarti orang-orang yang saintifik itu melulu akan meninggalkan agama, enggak juga. Banyak kok. Banyak orang-orang yang berilmu itu justru semakin kuat agamanya karena dia bisa mengkonfirmasi kebenaran agamanya karena belajar dengan ilmu. Gitu. Nah sekarang kamu bertanya apa? Gimana? Ada nggak menurut kamu Islam ini kok nggak mungkin kayak gini ya gitu ya, coba. Selama ini yang kamu dengarkan hujatan-hujatan tentang Islam itu gimana? Atau apa? Kamu mau bertanya tentang pandangan saya tentang agama kamu pun boleh. Silakan. Gini, Saya kasih kesempatan. Gini, Apa? semua itu kan sebenarnya agama itu baik. Cuman kan di dalam peradaban setiap peradaban yang sudah berbeda itu kan berbeda-beda juga. Contohnya awal mulanya itu ajarannya baik sekali dong. Tapi kan cuman manusia yang bawa itu sering dirubah-rubah. Oke, saya jawab boleh? Boleh ya. Setiap agama itu bukan mengajarkan yang baik, tapi seharusnya setiap agama mengajarkan kebaikan yang benar. Pahami ya? Yeah. Pahami kata-kata saya nih. Karena benar dan baik itu beda. Benar itu absolut dan mutlak. Siapapun sepakat bahwa itu benar. Baik belum tentu. Menurut kamu makan pakai garpu baik, menurut saya makan pakai tangan yang baik. Jadi berbeda, itu subjektif. Maksud subjektif itu gini loh, ya tergantung orangnya. Menurut kamu pakai sepatu lebih baik, menurut saya pakai sendal lebih baik. Nah kalau benar itu mutlak. Contoh, sepatu itu benar diletakkan di kaki. Tidak ada satupun sepatu itu diletakkan di kepala. Itu salah. Yang benar itu sepatu di kaki. Tapi perkara baik buruknya itu subjektif. Yang mana nanti menurut saya buruk saya pakai sepatu, saya baiknya pakai sendal. Nah, jadi agama yang benar itu bukan baik, tapi benar. Karena baik belum tentu benar. Kalau benar sudah pasti baik. Begitu cara berpikirnya. Nah, tidak semua agama itu benar. Kalau agama itu semua benar, maka Tuhan banyak. Tapi kami Uni selama ini mencoba menunjukkan kepada Martin bahwa ini loh Martin, agama Islam ini benar. Bukan cuma sekedar baik, tapi benar. Kenapa? Tak terbantahkan. Dan bisa ditunjukkan secara saintifik, betul, logika, rasional, relevan dengan sosial kita. Begitu dekku.
Coba menurut kamu, bisa nggak mungkin Uni konfirmasi, menurut kamu semua agama itu benar? Hah? Baik. Bukan baik, kita kan udah bahas baik. Benar nggak menurut kamu semua agama? Ya enggak juga lah. Nah, pintar. Jadi, ketika kamu sudah mengatakan bahwa tidak semua agama benar, sebagai orang yang benar, kamu harus membuktikan kebenaran itu. Harus kamu sampaikan kepada orang agama yang benar yang mana. Karena kalau kamu tidak sampaikan kebenaran yang kamu imani, berarti kamu egois, nggak mau orang lain benar. Kalau saya nggak gitu, saya sadar agama ini benar, saya bisa buktikan agama ini benar. Maka karena saya tidak mau egois, tidak mau sendiri, saya sebarkan ke orang-orang, gitu deh. Iya, saya juga kan akui agama Islam, bahwa Islam itu kan memajukan peradaban Eropa dulu. Bukan dulu, sebenarnya panjang perjalanannya kalau ini bacakan literasinya. Bukan, kita nggak usah bahas itu. Kita bahasnya begini loh. Kamu jadi Kristen itu nggak masalah, itu hak kamu. Tapi ketika kamu berpikir, kamu merenung, apakah tidak pernah kamu berpikir dan merenung bahwa kenapa kamu katakan Kristen agama benar? Bisakah kamu membuktikan kalau Kristen agama benar? Bisakah kamu punya bukti-bukti tentang kebenaran Kristen? Kenapa itu penting? Supaya kamu tidak salah dalam kebenaran menurut perspektifmu, gitu loh. Kalau saya menyatakan dalam pribadi saya mengatakan itu Kristen agamaku benar, tetapi kan di dalam umum itu kan belum tentu kan benar ya. Tetapi kan nah ini dia. Ya ini dia deh. Di sini masuknya. Kalau kamu mengatakan agamamu benar, maka itu sebuah klaim. Klaim itu akan betul-betul dikatakan benar kalau terkorespondensi dengan realitas, koheren dengan realitas. Maksudnya apa? Contoh nih, saya klaim saya ini adalah orang baik. Itu klaim saya. Tapi saya tidak perlu mengatakan diri saya baik, karena kebaikan saya akan dibuktikan oleh orang lain. Contoh, oh iya si Rifa tuh orang baik loh, dia pernah kasih sedekah sama papa jahat. Waktu papa jahat itu hidupnya miskin, habis ditusbol sama kiamat misalnya. Berarti si Rifa baik. Oh iya. Nah, artinya apa? Ketika kita sedang menunjukkan bahwa kita baik atau benar, kita itu harus ada pembuktian, dan pembuktian itu boleh dari kita, boleh dari orang lain, boleh, gak masalah asal buktinya ada. Maka ketika kamu katakan agama saya benar, bisa nggak pendetamu membuktikan? Bisakah kamu membuktikan? Lah kalau cuman bilang benar tapi nggak ada bukti, itu namanya klaim. Tapi kalau Islam, saya mengatakan Islam itu agama benar bukan karena saya Islam, tapi karena saya mahasiswi. Saya sudah kaji, saya sudah pelajari. Dengan cara apa? Pembuktian secara tekstual, kontekstual, dan faktual. Saya bisa buktikan Islam agama yang benar. Kalau Kristen itu menurut saya bukan agama benar. Pertama, kitabnya tidak jelas siapa penulisnya. Kemudian tidak ada satupun ajaran Kristen yang betul-betul diajaran Yesus, diajarkan oleh Yesus, semua diajarkan Paulus. Nah, kemudian tidak ada korelasinya pengajaran Kristen sekarang dengan Yesus. Itu ya udah. Yang selanjutnya apa? Apabila hukum-hukum Islam dijalankan, maka akan menguntungkan penganut Islam dan penganut agama lain. Tapi apabila agama Kristen dijalankan, merugikan penganutnya dan merugikan orang lain, maka ini bukan agama damai, bukan agama benar, tapi agama atau aturan yang merugikan. Contoh, Yuser, kamu diperintahkan Yesus, apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Rugi kamu. Kamu ditampar orang, nggak tahu alasannya apa, kamu nggak boleh ngelawan, kasih pipi lagi. Rugi. Nggak mungkin Tuhan menginginkan kita rugi. Tuhan pasti pengen kita ini beruntung dan berbahagia. Mana Tuhan kayak gitu? Tapi coba di Kristen, pikul salib, sangkal diri, menderita. Nggak mungkin Tuhan gitu. Apalagi Tuhannya udah pernah mati lagi buat dirinya. Tapi di Islam apa perintah Rasulullah? Tidurlah miring ke kanan. Tidur di kanan, ternyata kata medis jantung kita itu sehat kalau tidur kanan. Duduklah sambil minum, minumlah sambil duduk. Ternyata medis bilang betul, bagus itu kalau kita minum sambil duduk, nggak keselek. Kan ajaran agama kami membuat kita jadi beruntung. Puasalah kemudian, ternyata dicari di medis, puasa bisa menghilangkan kanker.
Seperti itu. Ya. Begitu, Dek. Tapi kalau di Kristen, minumlah racun untuk pembuktian iman. Mati kon. Meninggal kalian nanti. Pikula salib. Masa nggak tahu ayatnya nih? Ah, kamu ini loh, Dek, ah. Kirain kamu udah tahu. Untuk pembuktian iman aja suruh minum racun. Bentar ya. Markus 16:18. Nih, saya tunjukkan. Suruh pindahkan gunung. Untung nggak bisa kalian pindahkan gunung. Kalau nggak udah rusak ini dunia ini dipindah-pindah. Markus 16:18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Nih, disuruh bagi orang yang beriman kepada Yesus minum racun. Jangan dipraktekkan ya, Dek. Pernah ada pendeta yang praktekkan mati loh dia loh. Makanya ini bilang nggak mungkin ini ajaran yang benar. Ajarannya apabila diterapkan merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Tapi kalau Islam, bahkan kencing onta aja pas disuruh jadi sembuh orang. Keren loh Islam ini loh. Semua perintah Islam itu menguntungkan penganutnya dan menguntungkan orang lain. Suruh sedekah, bagi-bagi duit. Di Kristen kata Yesus, juallah seluruh hartamu kau bagikan kepada orang miskin. Disuruh miskin kau, Dek Martin. Coba masuk akal nggak menurutmu itu? Disuruh jual seluruh hartamu, udah capek-capek ke kerja, ya kan? Dimarahi bos lagi, ya kan? Capek-capek nyimpan emas buat masa depan. Ketemu sama Yesus, juallah seluruh hartamu. Itu ajaran. Itu ajaran ini. Itu kan ajaran. Ini ajaran Yesus. Iya. Itu kan Yesus sendiri yang menjalani. Yesus sendiri yang menjalani kan. Buktinya kan gak ada orang Kristen yang menjalani seperti itu. Iya, makanya Uni bilang Kristen ini cuma omon-omon aja. Diajarkan Yesus suruh jual harta malah tidak dilakukan. Makanya Uni bilang di dalam agama kalian itu ajaran Yesus itu ajaran yang tidak rasional, tidak masuk akal gitu loh. Tidak bisa dikerjakan. Masa disuruh jual harta? Kalau Nabi Muhammad nggak gitu. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, saya punya sebiji kurma. Kepada siapakah saya bersedekah? Apa kata Rasulullah? Sedekahkan untuk dirimu dulu. Gitu. Kalau di Kristen, juallah seluruh hartamu, berikan kepada orang lain, suruh miskin. Tapi Kristen nggak mampu lakukan karena nggak ngikutin Yesus. Jangan dicoba ya Martin. Iya kan, muridnya dulu kan nggak seperti itu juga, Budi. Ya memang nggak ada yang bisa, Bu. Makanya heran ini, kok bisa-bisanya kalian percaya ini ajaran yang benar? Padahal Yesus mengajarkan, tapi nggak ada yang bisa jalankan gitu loh. Ini ajaran Yesus itu kan, kisahnya Yesus itu kan hanya dipertontonkan supaya orang itu kan bisa berbuat baik. Cuman untuk dipertontonkan, bukan untuk ditiru. Ya kan, kalau mampu kan bisa ditiru juga, tapi kan namanya ada nggak yang mampu kira-kira meniru itu jual seluruh harta itu? Itu namanya omon-omon, tengok-tengok aja, tapi nggak perlu ditiru karena nggak mampu ditiru. Jangan begitulah, itu menghina ajaran Yesus itu namanya. Masa Yesus mengajarkan manusia, tapi manusia tidak mampu menjalankan? Kalau gitu ngapain? Ini sama kayak gini, Martin. Coba dengar baik-baik, Martin. Wanda tadi kan di-mute dulu ya. Dengar Martin, gini nih. Uni punya anak. Coba pelan-pelan ya, Martin ya. Martin ngerti kan? Paham kan? Nah. Iya. Halo Martin. Nah, Uni punya anak. Terus Uni bilang sama anak Uni. Uni tahu kalau anak Uni itu tidak bisa bangun jam 5 subuh. Ya kan? Uni bilang begini. Hei Arumi, ibu pengen besok kamu bangunnya jam 3 subuh. Langsung siap-siap beres-beres. Padahal Uni tahu dia tidak mungkin lakukan itu. Maka Uni sedang menjadi perempuan ibu yang zolim, memberikan aturan yang tak mampu dilakukan oleh anak. Atau sama seperti ini. Anak Uni usianya 5 tahun. Hei anakku,
Besok bawa gas 10 kilo, kau pegang sendiri ya. Kalau kau tidak mampu pegang gas 10 kilo, ku tendang kepalamu. Orang gila itu. Orang yang memberikan hukum kepada orang lain dan orang lain tidak mampu lakukan, kalau orang tak lakukan dia bunuh orang itu orang psikopat, kejam itu. Masa Tuhan kayak gitu? Yesus suruh kalian pikul salib. Yesus suruh kalian jual harta kasih ke orang miskin. Ternyata nggak ada yang mampu lakukan, berarti ajaran sia-sia. Ngapain diajarkan kalau nggak mampu dilakukan? Ini Bunda Uni, karena Yesus itu kan yang sanggup melaksanakan. Cuma Ya nggak Yesus usah diajarkan ke diajarkan. orang. Tidak usah diajarkan ke orang, cukup dia kerjakan sendiri. Ngapain dia suruh orang lakuin? Cuman dia yang sanggup. Kan dia yang sanggup sendiri. Udahlah, nggak banyak cerita, kerjain aja. Ngapain suruh orang? Kerjain aja sendiri udah. Udahlah, dia tahu nggak ada yang bisa ngerjain, diajarinya pula sama orang. Ngapain gitu loh. Kelita apa benda ini? Disuruhnya sama Tuhannya, juallah harta, berikan pada orang miskin. Tahu-tahu cuman dia yang lakuin. Mana ada pernah Yesus melakukan itu? Dia nggak punya harta, apanya yang dijual? Sejak kapan Yesus punya harta? Yesus nggak pernah punya harta. Dia suruh itu ke orang kaya, jual hartamu kasih ke orang miskin. Tahu-tahu nggak ada yang sanggup. Terus ngapain itu diajarkan, Dek? Ini yang disebut dengan ajaran yang tidak relevan. Mustahil itu dari Tuhan, pasti dari orang-orang yang menyesatkan. Makanya jangan percaya kamu. Yesus telah difitnah di kitabmu itu, Dek. Nggak mungkin Yesus kayak gitu. Ada-ada aja kamu nih, Dek. Yesus itu orang baik, dia orang pintar, orang cerdas. Masa dia mengajarkan sesuatu yang nggak mampu diikuti orang? Itu jahat namanya itu. Hei, saya seorang guru. Mana muridku? Oh, ada 500 murid. Murid, besok kalian semuanya pikul di kepala kalian batu seberat 100 ton. Nggak ada yang sanggup, Bu. Nggak peduli aku. Orang gila itu kayak gitu. Masa ada Tuhan memberikan hukum kepada manusia, ternyata hukum itu tidak ada yang mampu melakukan. Ini Tuhan mau memberatkan atau mau ngebunuh nih? Gimana ini Tuhan? Dah aja, katanya begitu besar kasih Allah sehingga dia rela melepaskan nyawa untuk kalian. Tahu-tahu kalian disuruh pikul salib. Sedih tahu. Nggak mungkin ini ajaran Yesus. Yesus itu bukan orang bodoh. Ini kayak kontradiksi Yesus dengan dirinya. Di satu sisi begitu besar kasih Allah sehingga dia menyerahkan anaknya untuk ditumbalkan. Padahal nggak gitu ayatnya. Tiba-tiba Yesus datang ke dunia, pikulah salib. Ya, kalau tidak benci kepada orang tua, tidak bisa jadi pengikutku. Juallah hartamu, berikan kepada orang. Kalau ada yang nampar pipi kirimu, jangan kau lawan, berikan sebelahnya. Katanya begitu besar kasih Allah, tapi disuruh menderita, disuruh miskin, disuruh nggak boleh ngelawan, disuruh tunduk sama penjahat. Kok begitu Yesus? Makanya ini bukan Yesus ini. Ini pasti biadab orang-orang yang nggak jelas ini memfitnah Yesus ini. Nggak mungkin Yesus. Baginda Yesus itu bukan orang jahat, bukan orang bodoh. Dia orang pintar. Pasti dia menyampaikan perkataan Tuhan. Nggak mungkin juga Tuhan kasih hukum yang nggak mampu dilakukan. Nggak mungkin, Dek. Ya kalau kamu percaya bahwa itu Tuhan, ya ini mau bicara apa lagi? Masa kamu percaya Tuhan ngajarin sesuatu yang tak mampu diikuti orang? Itu kejam namanya, Dek. Kamu mencintai Yesus nggak sih? Mencintai Yesus nggak kamu? Cintai. Nah kalau kamu mencintai Yesus, jangan hina dia lagi, Dek. Udah cukuplah dihina sama Hansip Romawi dulu, ditelanjangi. Jangan dihina lagi. Ini kamu hina dia, kamu tuduh dia mengajarkan sesuatu kepada orang-orang yang nggak bisa diikuti orang, seolah-olah dia bodoh. Udah tahu dia tidak. Udah kamu percaya dia Tuhan, dia punya pengetahuan. Ini kan manusia nih, nggak mampu nih jual harta kasih kepada orang. Disuruhnya kayak gitu. Ini seolah kamu mau mengatakan Yesus itu goblok loh. Kenapa? Udah tahu manusia nggak mampu melakukan, disuruhnya juga kayak gitu. Kan begitu, Dek. Ini menghina baginda Yesus nih. Dia pintar loh, cerdas loh. Heran saya sama kalian tuh, pengen banget Yesus itu terhina loh. Padahal dia kan nggak salah sama kalian. Mana percaya pula kalian lagi, katanya dia menyerahkan nyawa. Padahal nggak ada itu. Mana ada dia menyerahkan nyawa untuk kalian. Dia aja bermohon kepada Bapa, biarkanlah semuanya berlalu sesuai dengan keinginanmu ya Bapa.
Berhentilah user menghina Yesus. Janganlah. Udahlah dia. Aduh, sedih kali jadi Yesus ini loh, Dek. Dulu hadir ke dunia miskin, punya bapak tiri pula, nggak punya bapak kandung, dihujat sama orang Yahudi, disalib sama Romawi, dituduh pula bodoh sama orang Kristen. Astagfirullahalazim. Makanya Uni kadang Uni pengen menyanyikan sebuah lagu buat Yesus, ya. Janganlah mau disanjung-sanjung, Tuhannya saja katanya mati di kantung. Jahat kali loh kalian ini loh, kejam banget kalian ini. Tobatlah Martin, minta ampunlah sama Tuhannya Yesus. Berkatalah dalam hati, wahai Tuhan pemilik alam semesta, ampunkan saya karena telah menghujat Yesus. Saya katakan dia bodoh karena mengajarkan sesuatu yang tak mungkin diikuti oleh orang. Coba minta ampun. Minta ampun dulu sama Tuhan pencipta alam semesta ini. Jangan sebut namanya dulu. Bilang sama dia, Tuhan, kenapa aku bencong? Nggak gitu. Bukan gitu maksudnya gini. Tuhan, berikan aku petunjuk jalan yang benar. Coba berani nggak aku tantang kamu berdoa begitu? Jangan biarkan aku tersesat terus Tuhan. Masa aku kata-kata Yesus, aku bilang terkutuklah dia, aku bilang jadi dosa lah dia. Cobalah Dek berdoa kayak gitu. Coba kamu masuk kamarmu dulu Dek, kunci, kan mamamu nggak ada tuh. Jangan sebut namanya, jangan bilang Tuhan Yesus. Yesus nggak pernah ngaku jadi Tuhan. Sebutkan aja dulu, wahai Tuhan pencipta alam semesta, kalau betul agama Kristen ini agama yang benar, maka tunjukkanlah kepadaku. Jangan kau nyanyi, ditampar. Tunjukkan padaku jalan yang lurus. Nggak ada kayak gitu, disuruh berdoa. Nggak usah ngikut-ngikut gitu, nggak ada itu. Yesus itu berdoanya dengan hikmat. Mana ada Yesus berdoa kayak gini? Yesus berdoa dengan menengadah. Ya Bapak katanya, tapi kau jangan panggil Bapak juga lah, kan bukan Bapak-Bapak Tuhan itu, ya. Panggil aja Tuhan, jangan bilang Bapak-Bapak. Masa Tuhan dibilang Bapak-Bapak? Ya Tuhan, Martin sepertinya salah ya Tuhan, mengatakan Tuhan Yesus terkutuk, mengatakan Yesus terkutuk, mengatakan Yesus terkutuk. Loh, nggak tahu juga. Ya Allah Martin, udah berapa lama kau nonton diskusi lintas agama, Dek? Masa nggak tahu kau, Dek? Galatia ya kan pasal bagi 3 orang ayat yang 13. nggak percaya sih. Coba lah baca dulu Galatia pasal 3 ayat 13. Baca dulu. Jangan panggil Bapak di surga. Tuhan kalian bukan bapak-bapak ya. Kecuali Tuhan kalian bapak-bapak. Mokok Tuhan kalian. Jangan kayak gitu. Tuhan kok bapak-bapak. Jangan, panggil Tuhan aja. Coba Martin baca Galatia pasal 3 ayat 13, Dek. Martin. Ya. Oh, baca dulu. Kuat-kuat. Yang kuat lah baca, Dek. Martin. Ya. Bacalah. Ya. Kitabmu itu. Rajinlah baca kitabmu, Dek. Ini memang orang-orang Kristen nih kok. Kalau nggak dipaksa baca sama Bunda Gembala nggak baca nih anak-anak domba ini loh. Bunda Towel anak-anak domba nih nanti nih. Kita itu kan walaupun nggak baca kan, yang penting kan apa ya, di dalam kebenaran itu kan ada di dalam. Bukan gitu, intinya sekarang baca dulu Galatia pasal 3 ayat 13 itu. Nanti baru bicara apa-apa gitu. Baca dulu, Dek. Baca dulu, Dek ganteng Martin. Semua sehat-sehat lah kau, Dek.
tunjukkan pada Martin jalan yang benar. Mana dibaca nggak, Dek? Martin, si Martin ini memang degil ini. Baca. Ikro, Martin. Lu bandel Martin ini memang nih. Mau baca nggak? Enggak. Yaudah, ini temukan di sini ya. Kau memang pemalas, pantas kau Kristen loh. Tapi kau malas, makanya kau nggak keluar dari ajaran yang salah. Besok bertobatlah Martin, belajarlah biar pintar. Maunya kau masuk neraka Martin. Ikut Yesus lah Martin. Nih Martin, baca ini. Nih Dek, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita sebab tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Percayanya kalian sama Paulus yang mengutuk Yesus ini? Mana mungkin lah seorang yang dicintai oleh Tuhan terkutuk. Betul lah. Kan terbalik lah. Apa terbalik? Terbalik kan, Yesus itu kan terbalik. Sebenarnya itu kan yang mati di kayu salib itu orang terkutuk, tapi kan Yesus itu kan tidak hanya mengambil kutukan dari manusia dan menanggung dia. Berarti kau percaya Yesus yang seharusnya tidak berdosa itu dijadikan berdosa oleh Tuhan Bapaknya? Aduh, ini lebih parah lagi nih. Kalau ada orang berdosa dikatakan berdosa itu wajar. Tapi ini orang yang tidak berdosa dikatakan berdosa itu kurang ajar namanya itu. Parah kali nih. Bukan dia kan bukan klaim dia kan orang berdosa, bukan. Dia kan tidak bersalah. Cuman kan dari orang yang contohnya kan sebenarnya gini kan loh, pada manusia. Bentar Dek, jangan belibet. Yesus ini orang yang berhak dikutuk atau tidak? Dia hanya menanggung dosa bagi umat manusia. Makanya saya tanya, dia itu berdosa enggak? Enggak. Nah, dia kan tidak berdosa. Tapi kenapa dia dikatakan berdosa gara-gara orang yang berdosa? Kalau ada Tuhan yang begini, berarti ini Tuhan yang kejam loh. Contoh kamu mencuri ayam janda. Jandanya ngadulah ke kantor polisi, ditangkap kamu. Yang mencuri kamu, yang nyembelih kamu, yang makan kamu. Ibumu tidak mencuri, tapi begitu besar kasih ibumu, maka ibumu yang dikorbankan untuk masuk penjara. Adil nggak itu menurut kamu? Ya kan ibunya bukan Tuhan kan? Iya, ini saya lagi bertanya tentang cara berpikir. Orang yang tidak bersalah menanggung kesalahan orang yang bersalah, itu adil nggak? Ya, secara manusia tidak adil. Nah, berarti secara manusia perlakuan Yesus itu tidak adil. Yang dihadapi oleh Yesus itu tidak adil. Berarti ajaranmu tidak manusiawi. Percaya bahwa Yesus yang bukan orang jahat harus dihukum karena orang jahat kayak kalian yang suka nyuri ayam. Jahat sekali ajaran agamamu. Ajaran agamamu itu membenarkan Tuhan membunuh orang benar demi menyelamatkan orang bersalah. Kau yang curi ayam, kau yang ngintip janda mandi, kau yang bermasturbasi, Tuhanmu yang salah. Padahal dia nggak tahu apa-apa. Kau yang menikmati janda, dia yang ditombak. Kau yang menikmati duit koruptor, dia yang diiris-iris kulitnya. Kau yang menikmati ngintip janda-janda mandi, dia pula yang diludahi. Adil tuh begitu? Bertobatlah Martin, tak parah kali kau tengok dek. Secara manusia memang nggak manusiawi. Lah terus kalau itu secara manusia ndak manusiawi, secara Tuhani itu Tuhani. Betul gitu, secara Tuhani. Secara manusiawi nggak manusiawi loh Uni. Terus yang benar itu secara Tuhani. Berarti secara Tuhan, hukum Tuhan betul itu. Kurang ajar kali loh Kristen di bawah ini loh. Ada akun Kristen namanya Pete Gore, dia gambar burung merpati. Namanya Pete Goran. Kata dia gini loh, naikkan aku Puki katanya. Kenapa kau sebut-sebut Puki? Itu tempat kau keluar dan Tuhanmu keluar loh. Naik kau sini. Ini Kristen ini kok kurang ajar mulutnya, naik sini. Si Martin bagus dari tadi nih.
Naik kau sinilah. Naik sini. Kau jangan bahas-bahas tentang kata-kata PUKI loh. PUKI itu apa yang kau kejar-kejar. Bahkan kau berulang-ulang memakai PUKI itu. Dan bahkan kau keluar dari PUKI itu loh, Dek. Bayangkan ya, bahkan Tuhanmu itu keluar dari PUKI Kudus loh. Jangan kurang ajar ya Kristen, orang Kristen di bawah. Masa dia sebut-sebut PUKI? Kau sih hina-hina PUKI, tapi kau pakai juga punya binimu. Nggak sehat kau itu loh. Mana katanya kau mau naik? Ku jambak kau nggak naik. Berani typing di bawah. Mending kayak si Martin nih sama si Wanda ini. Naik dia ke atas. Bagus dia bicara. Walaupun agak gimana lah gitu. Tapi kau di bawah. Naikkan saya. Ngomong jorok lagi. Giliran dinaikkan nggak berani. Jangan bawa-bawa PUKI. PUKI itu kesukaan kau. Buktinya kau berulang kau pakai punya binimu kan. Jahat kali mulutnya ini. Ya, lanjut Martin. Martin jangan ditiru gitu ya, Nak ya. Anak Bunda jangan ditiru ya. Iya. Martin. Ya, jangan ikut-ikut kayak gitu. Kotor itu mulutnya itu. Allah tidak menyukai orang-orang bermulut sampah, ya. Gitu Martin. Masa kamu percaya Tuhan Bapa membunuh Tuhan anak yang baik dan benar demi menyelamatkan si Kristen-Kristen penghujat di bawah itu? Gak mungkin lah. Tuhan itu adil. Tidak mungkin Tuhan membunuh orang benar. Kamu pernah baca ayat ini nggak? Tidak mungkin orang benar dihukum bersama orang fasik. Nih, saya kasih kamu dalilnya. Ayat apa itu lupa aku. Nih ya. Kita tunjuk dalilnya. Perjanjian lama ini salah. Nih, kamu tunjukkan ini ya. Dengar ini baik-baik. Nih, dengar baik-baik nih ajaran Tuhannya orang Israel nih. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Tapi ternyata Kristen menuduh Tuhan Bapa ini, Yahweh ini, YHWH ini membunuh Yesus yang adalah orang benar bersama-sama orang fasik. Kan itu. Jauhilah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Tapi kalian tuduh Tuhan perjanjian lama itu membunuh orang benar yang bernama Yesus bersama orang-orang fasik. Jahat kalian memfitnah Tuhan Yahudi. Jangan deh. Pantaslah Yesus berkata, "Henyalah daripada aku pembuat kejahatan. Percuma kau beribadah kepadaku. Ajaran yang kau ajarkan adalah ajaran manusia." Jangan begitu Martin. Bertobatlah kau dek. Ikutilah Yesus. Yesus kan sudah berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Percaya kepada dia. Ini Yesus berdoa mengenekahkan tangan, membuka tangan gini supaya memohon kepada Tuhan. Kalian tutup permohonan. Begini Kristen berdoa, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Apa? Yesus begini loh berdoa loh, meminta kepada Tuhan. Kalian begini. Yesus bersujud, kalian anggo-anggo, geleng-geleng. Yesus bersunat, kalian berkulup. Yesus nggak makan babi, kalian makan babi. Yesus ke sinagog, kalian ke gereja. Yesus Tuhannya satu, Tuhan kalian tiga, ngakunya satu, tapi tiga. Berhentilah dari penghujatan ini Martin. Neraka jahanam itu sakit. Dibakar kau nanti di situ. Kau tahu pernah lihat itu sate? Kayak gitu perumpamaan kalian nanti kayak sate kalian dibolak-balik, bola. Aku nengok-nengok aja dari atas surga. Si Martinnya itu. Woi Martin, udah aku bilang dari dulu, bertobat kau, menghujat Tuhan. Kau bilang Yesus itu anak Tuhan. Kau pikir Tuhan bapak-bapak? Kau pikir Tuhan beranak? Nah, rasakan dah sekarang Martin. Nih, Bunda Gembala tolong aku. Nggak ada lagi hari. Sudah selesai sudah. Ada capek suaraku kemarin waktu di YouTube, di TikTok. Kau abaikan aku. Kau sembah juga anak orang. Rasakan kau sekarang Martin. Aku mau naik kuda poni dulu. Jegejuk. Asik. Aku bersama Yesus di surga. Karena Tuhan kami sama. Sama-sama satu. Sama-sama transenden. Tuhanmu roh.
manusia. Mana pernah Yesus mengajarkan sembahlah anak manusia. Tobatlah Martin, sakit neraka itu loh, kekal pula lagi Martin. Ih, gak ngeri si Martin ini ya, dibolak-balik kau di neraka, dibakar-bakar, kau jadi kayu api neraka soalnya. Yang di atas itu si papa jahat, si Jerry dibakar di atas, si BAB orang-orang Syiah yang menghujat sahabat Rasulullah dibakar itu. Kau munafik dari Islam yang dosanya banyak, kau jadi kayu bakarnya. Yang di atas orang-orang Islam yang belum bertobat. Sakit Martin, coba kau bakar tanganmu sedikit, kayak mana rasanya? Kayak gitulah, itu belum seberapa. Gara-gara hatimu sombong, pengen kali kau menghujat Yesus dan Tuhan pencipta alam semesta, masuk neraka. Iya, kalau hidup di dunia kaya raya dan enak, ini udahlah susah di dunia, jomblo, ya kan? Makan ayam sekali-sekali. Mau pergi tahun baru baju juga belum punya, susah. Dijelek-jelekkan orang, mengutang sama orang-orang nggak mau ngasih, mati-mati masuk neraka. Apa nggak sedih kali kau Martin? Nanti ketika kau berkata si Paulus yang ngajarkan aku, apa kata Paulus? Nggak tahu-tahu aku, kau yang bodoh, ngapain kau ikuti aku, katanya. Pada saat itulah aku tertawa. Wah, si Martin ternyata goblok. Udah dikasih tahu dari kemarin, Paulus itu penipu, Paulus itu berbohong, masih nggak percaya. Ikuti juga lah. Rasaan sekarang, rasaan kataku. Langsung si Martin menyanyi sebuah lagu. Menyesal, aku menyesal, ikuti Paulus. Tobatlah Martin, baca kitabmu. Masa kau nggak tahu di Kejadian 18:25 itu? Jauhilah kiranya daripadamu berbuat demikian, membunuh orang benar bersama dengan orang fasik. Kau tuduh pula Tuhan itu membunuh orang benar bernama Yesus dengan orang fasik sekali. Yang ada-adanya kau ini Martin. Martin. Coba tanya sama pendeta itu dulu. Kalau berani pendeta mau menjawab, aku kasih kau duit 500.000. Coba tanya Pak Pendeta dulu. Oh Pak Pendeta, Punya Riva bertanya, berani nggak Martin? Ku kasih duit 100.000. 500 lah. Berani nggak? Oi Martin. Oi Martin. Si Martin, aku capek ngomong kok. Pantas lah kau ini nggak masuk ilmu pengetahuan. Aku udah capek ngomong dari tadi kau tidur. Berantem lagi sama mamaknya. Parah si Martin ini loh. Jangan kau lawan mamakmu ya dek. Woi Martin. Gereja. Oh nggak gereja dia. Berdekat kata mamanya. Kata mamanya, ngapain juga kau debat sama si Ripa penyesat itu? Ke gereja kau biar dibaptis kau ulang. Udah hilang Roh Kudus dari dirimu. Berani-beraninya kau meragukan dan bertanya sama pendeta. Pergi lagi kau ke gereja biar dibaptis kau ulang katanya. Maki si Martin sama mamanya. Berkere kata mamanya. Ngamuk mamanya, takut aku. Udah salam sama mamamu dulu dek. Kau tenangkan dulu mamamu dulu dek. Aku tahu kau berpikir, tahu aku. Tapi ya itulah Martin, kenyataan tidak seindah yang kau harapkan. Halo Anda Tarigan. Buka mic-nya bro. Halo Anda Tarigan. Mic-nya dibuka. Halo Mi. Halo. Iya, panggil Bunda Gembala, Bunda Gembala, Bunda Gembala gitu. Iya Bunda Gembala. Iya anak domba. Silakan anak domba, Wanda Tarigan. Anak domba atau anak orang? Iya anak manusia. Anak domba. Oh, anak manusia. Agamanya apa? Kristen. Oh, anak dombanya ini. Anak domba Yesus. Yaudah ya. Di sini anak-anak domba boleh bertanya kepada Bunda. Bunda Gembala ini menggembala dengan baik ya. Silakan. Panggil mahasiswa dulu. Iya iya, cuman mau nanya aja Umi. Ya. Bagaimana pandangan Umi tentang
Aku bukan sering sih, tapi sekali-sekali lihat debat agama. Kemudian kalau kita lihat di kolom komentar, banyak sekali baik itu Kristen ataupun Muslim mengeluarkan kata-kata yang seharusnya tidak pantas. Itu bagaimana pandangan Umi? Di-mute dulu ya, Dek. Oke. Di-mute dulu ya. Terima kasih, pertanyaannya bagus ya. Bagaimana pandangan Bunda Gembala ini terkait di Komal diskusi lintas agama? Tidak sedikit yang menghujat, baik dari Kristen, baik dari Islam. Nah, di sini saya masuk. Begini, Wanda, yang namanya diskusi lintas agama itu adalah membahas perkara sensitif. Maksudnya sensitif, ini hal yang menjadi hak milik semua orang beragama, yang mana pemahaman orang berbeda-beda. Ketika ada dia yakin dari kecil bahwa Yesus adalah Tuhan, tiba-tiba dibongkar oleh umat Islam bahwa Yesus bukan Tuhan. Kalau kalian marah itu normal di awal, tapi mempertahankan kesalahan itu tidak normal. Marahlah kalian, tapi renungkan kemarahan itu. Benar nggak si Rifa ini ya? Cari tahu yang saya sampaikan. Bantah kalau salah. Nah, jadi orang-orang yang menghujat di bawah bisa jadi adalah orang-orang yang pertama ke-trigger, terguncang emosinya, terguncang jiwanya, ya, tersadarkan dia. Lalu karena dia tidak menerima kenyataan, akhirnya dia menghujat di bawah. Atau dia ingin membalas penghujatan terhadap agamanya. Begitu. Tapi itu perilaku. Tidak ada kaitannya dengan ajaran. Dengar baik-baik. Saya salah. Agama mempengaruhi perilaku, tapi tidak semua perilaku dipengaruhi oleh agama. Perilaku yang dilakukan oleh orang-orang di bawah itu kalau ada dalilnya maka itu agamanya yang ngajarin. Tapi kalau perilaku yang dilakukan oleh orang yang beragama di bawah tidak pernah ada dalam kitab suci. Popinong diam dulu ya, lihat dulu ya. Halo. Ya, di mute dulu nanti. Kalau tidak ada di dalam kitab suci masing-masing, maka itu oknum. Memang orangnya bejat, memang orangnya jahat. Orangnya yang harus berubah. Bukan harus pindah agama dia, bukan. Memang orangnya yang bajingan. Nah, masalahnya adalah apakah di Kristen itu ada tuntunan menghujat? Ada. Yesus pernah mengatai orang lain bodoh. Yesus pernah mengatakan perempuan di luar Yahudi anjing. Yesus pernah mengatakan muridnya orang-orang Yahudi ular beludak. Yesus pernah mengatakan muridnya iblis. Petrus saja dikata-katain sama Yesus loh, iblis, nyahlah iblis. Yesus pernah mengatakan orang-orang Yahudi itu kaum munafik. Tapi kalau di Nabi Muhammad, apa kata Rasulullah SAW? Aku tidak datang untuk melaknat, tapi aku datang untuk menjadi rahmatan lil alamin. Nah, disinilah saya maju membela Yesus. Percayalah saudaraku Wanda, apa yang tertulis dalam kitabmu itu tidak mungkin Yesus. Itu pasti orang-orang yang sedang menghina Yesus, yang pengen menghujat Yesus, menipu kalian dengan atas nama Yesus. Nggak mungkin Yesus menghujat. Tapi tertulisnya begitu. Yesus mengatakan perempuan di luar Yahudi anjing, mengatakan muridnya bodoh, mengatakan ular beludak, munafik, bahkan mengatakan Petrus iblis, nyahlah kau iblis. Nggak bagus begitu, nggak bagus. Nah, itulah yang tertulis dalam kitab Anda. Makanya saya tidak percaya itu representasi Yesus. Pasti itu fitnahan terhadap Yesus. Tapi kalian percaya kalau itu Yesus, ya? Aduh, turun dia. Begitu ya, Dek. Kalau Islam tidak pernah diajarkan menghujat. Dalilnya mana? Bahkan dilarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan menghina sembahan selain Allah. Fayasubullah, mereka akan menghujat Allah. Kalau ada orang Islam yang menghujat, berarti dia bertentangan dengan ajaran Islam. Begitu kodong. Ya. Oke, Popinong, buka mic-nya, sebutkan agamanya. Silakan. Agama Islam. Oke, kalau Islam nggak usah naik. Di sini diskusi lintas agama. Saya Islam, menjelaskan tentang Islam kepada non Muslim. Oke, kan tadi sudah saya bilang. Ini ada yang bilang
Ada yang bilang diajarin minum kencing ini. Konsepnya gimana? Ya, kencing Tuhan mau minum. Jangan kau ngaku-ngaku Islam tapi kau Kristen di sini. Agamamu aja kau nggak mau ngakui di sini. Gini kau Itu menipu maksudnya dalam segala hal. kencing Turun itu kau di bawah, betul, kau ya. penipu. Turun kau di bawah. Nggak ada yang nyuruh kau di sini bicara yang enggak. Ngaku kau Islam tapi kau menghina. Seolah-olah kau bilang kami diajarkan minum kencing. Itu Ukraina. Kau pendusta, kau naik-naik dah berbohong, ular beludak. Nggak butuh orang-orang kayak kau itu. Ngapain kau naik? Hah? Ngapain kau naik? Izin dulu dulu ya, Uni. Gimana kau Martin? Bertobat dulu sebelum turun, Dek. Martin, tobatlah, Dek. Udah kena marah sama mamamu tadi ya? Nggak ke gereja kau ya? Dia kan mau siapin nih ke gereja ya untuk Oh. Ya pergilah ke gereja, mana tahu ini tahun terakhir kau ke gereja. Besok-besok kau udah Islam, mana tahu. Udahlah, pergilah. Tapi berdoalah kau dulu sama Tuhan pencipta alam semesta itu malam-malam suntuk. Sendiri-sendiri tutup kamarmu, jangan tahu mamamu. Tapi jangan kau sebut Yesus. Sebut Tuhan pencipta alam semesta ya Martin. Ingat Martin, kau masuk neraka aku ketawa nanti. Tobat Martin. Ah Martin, sayang kali kau masuk neraka dek. Kalau yang tadi tuh masuk neraka nggak apa-apa, jahat dia. Kalau Martin ini kan nggak jahat dia. Cuman Martin ini agak on aja sedikit gitu loh. Kemarin dia ngaku-ngaku jadi orang Buddha. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.